Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari, apalagi pada saat sekarang ini situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Makanya sekali lagi Bapak ucapkan banyak-banyak bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan perlindungan oleh Allah dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat nanti insyaallah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya selaku narasumber khususnya yang menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama, khususnya kepada siswa dan siswi peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Bapak ucapkan selamat datang, selamat menjadi siswa-siswi SMP Negeri 27 Bandar Lampung. Semoga kalian di SMP 27 Bandar Lampung ini menjadi peserta ataupun siswa-siswi yang dapat membanggakan, dapat menjaga nama baik sekolah ataupun menjaga daripada aktivitas apa yang menjadi aturan ketentuan yang ada di sekolah kita. Baik, untuk anak-anak semua, khususnya peserta didik baru yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selagi Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Sekolah SMP Negeri 27 Bandar Lampung tahun ajaran 2021-2022. Dalam kesempatan ini, pada kegiatan MPLS, khususnya di tahun ajaran 2001-2022, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang pembinaan mental agama. Sehubungan dengan masalah mental pembinaan agama, perlu Bapak sampaikan yang pertama kepada anak-anak semuanya tanpa terkecuali. Mungkin ada yang berbeda satu keyakinan, tapi dalam hal ini yang namanya agama adalah suatu pondasi dasar bagi setiap manusia untuk menuju suatu langkah yang menjadi lebih baik sebagai tameng ataupun suatu perisai bagi dirinya masing-masing agar bisa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak semuanya yang Bapak sayangi, berbicara masalah pembinaan mental agama tentunya sangat mendasar yang paling utama. Kenapa? Karena yang namanya agama itu adalah yang tadi yang sudah Bapak sampaikan lebih awal, adalah langkah pertama yang harus kita miliki sebagai keyakinan kita. Kenapa demikian? Karena semuanya itu adalah tidak ada lain tujuannya untuk supaya kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam kesempatan ini sehubungan dengan masalah keadaan kondisi yang sekarang yang sangat memprihatinkan yang Bapak sampaikan lebih awal tadi, di mana kondisi sekarang bukan saja di negara kita di Indonesia tapi seluruh dunia sehubungan dengan masalah COVID-19, artinya sebuah
suatu hal yang sangat dibilang sangat ditakutkan bagi kita semua. Kenapa? Karena artinya COVID yang kita selama ini sudah memasuki hampir lebih kurang 2 tahun terhitung dari tahun 2020 yang lalu, dari bulan Maret sampai ke 2021 sekarang, yang semakin meningkat. Yang tadinya awalnya kita rencananya dari pemerintah maupun dari Pak Menteri sendiri, kita diharapkan bagaimana kita untuk tatap muka pada saat di tahun ajaran 2021-2022 ini. Namun berbicara lain tentang kondisi keadaan yang sekarang ini mengenai masalah perkembangan COVID-19, makanya kembali kita dilarang untuk pembelajaran melalui tatap muka. Kenapa? Karena ya tadi, semakin kesini semakin perkembangan COVID-19 ini semakin meningkat, terutama di negara kita yang tadinya khususnya di daerah Lampung sendiri, tadinya kita merasa aman masuk zona oranye, zona kuning, artinya masih termasuk aman, tapi ternyata sekarang sudah kembali masuk ke zona merah. Makanya kita dilarang kembali untuk belajar melalui tatap muka. Jadi kita kembali ke daring untuk melanjutkan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022 ini. Sehubungan dengan masalah itu, makanya Bapak ingin menyampaikan dalam kesempatan ini di momen narasumber yang Bapak sampaikan sehubungan dengan masalah materi pembinaan mental agama ini. Mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing dan memprihatinkan diri dalam kondisi sekarang ini. Walaupun kita merasa sehat, tapi tetap harus kita menjaga kondisi dengan menerapkan yang namanya peraturan pemerintah, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, terus menjaga jarak, kemudian artinya mengurangi aktivitas atau mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Itu bagian daripada salah satu agar kita bisa mengurangi dan terhindar daripada COVID-19. Termasuk dalam kesempatan ini yang perlu Bapak sampaikan adalah mengenai masalah pembinaan mental sendiri, mengenai masalah agama. Dalam kesempatan ini Bapak mengharapkan kepada siswa-siswi khususnya yang beragama Islam dan tidak kemungkinan mungkin dengan beragama yang lain, silakan menurut kepercayaan masing-masing. Namun yang Bapak bahas dalam kesempatan ini untuk khususnya yang beragama Islam, Bapak mengharapkan jangan lupa salah satu mental atau dasar utama adalah menjalankan daripada keyakinan kita, yaitu sholat 5 waktu. Ini yang menjadi dasar kita agar kita insya Allah terhindar daripada yang namanya COVID-19. Kemudian di samping kita jangan lupa menjalankan aktivitas kita dengan sholat 5 waktu, juga artinya melakukan segala sesuatu yang sifatnya sunnah. Jadi kalau yang wajib 5 waktu, yang sunnah juga tetap kita jalankan. Kenapa? Karena ini bagian dari pembelajaran ataupun suatu syariat yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ya Nabi kita juga yang membawa risalah kepada umatnya, artinya mengajak kepada seluruh umatnya agar senantiasa menjalankan apa yang sudah diajarkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan ini salah satu yang Bapak harapkan, satu, jangan lupa dengan menjalankan sholat 5 waktu sebagai keyakinan kita, sebagai dasar untuk ajaran agama kita. Kemudian ibadah-ibadah yang lain atau ghairu mahdu, artinya bersifat sosial, jangan lupa. Kemudian Bapak mengharapkan terutama dengan kedua orang tua harus dihormati. Jangan sampai kalian melawan orang tua, membantah kedua orang tuanya atau keluarganya. Kenapa? Karena itu salah satu bagian daripada menjaga kerukunan di dalam keluarga kita masing-masing. Kemudian juga kepada guru juga harus dihormati, sama guru itu adalah orang tua kita, bukan orang lain. Jadi kalau di rumah orang tua kita kandung, kalau di sekolah adalah orang tua kita yang mendidik kita,
yaitu guru kita juga harus kita hormati, harus kita sayangi, karena mereka bagian daripada yang memberikan suatu bimbingan, suatu nasihat bagi kita, khususnya untuk anak-anak semua. Dan juga kepada lingkungan masyarakat juga kita harus menjaga kelestarian lingkungan atau menjaga ketertiban. Jangan sampai kita mengganggu ataupun meresahkan lingkungan. Kenapa? Karena semua itu adalah akan membuat orang lain merasa terganggu akibat ulah kita yang tidak kita ataupun orang lain senangi. Nah, ini yang perlu Bapak juga tegaskan kepada anak-anak semua, khususnya peserta didik baru yang dalam kesempatan ini yang sudah diterima menjadi keluarga besar SMP Negeri 27 Bandar Lampung. Terus yang terakhir yang perlu Bapak ingatkan dalam kesempatan ini dengan waktu yang sangat terbatas ini adalah jangan lupa melalui pembinaan mental agama ini yang Bapak harapkan sekali lagi jangan malas-malasan. Kenapa? Karena agama kita sendiri mengajarkan harus mengedepankan yang namanya bekerja keras, yang namanya menghargai waktu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya pembelajaran dengan melalui daring atau luring, akhirnya kalian tidak menghargai waktu, bermalas-malasan, akibatnya melalaikan tugas. Nah, ini di dalam agama juga sangat jarang. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang malas bagi umatnya. Nah, makanya Bapak mengharapkan kepada anak-anak semua, khususnya peserta didik baru ya tahun ajaran 2021-22 ini, mari anak-anak semua, bismillah, Bapak menegaskan dengan mengucap bismillah, kalian mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dengan ikhlas, dengan kesadaran sendiri, tanpa dipaksa dan memaksakan diri yang akhirnya tidak memaksimalkan hasil yang kalian kerjakan. Nah, mungkin ini yang perlu Bapak sampaikan dalam kesempatan ini dalam materi mengenai pembinaan mental agama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini insya Allah bisa membawa rahmat dan kasih sayang bagi kita semua, dan insya Allah Allah selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita dari segala apa yang menjadi harapan untuk kita semua, khususnya mengenai kesehatan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kita alami sekarang ini. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan Bapak akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk anak-anak semua, ini Bapak lanjutkan. Tadi kalau materi sudah tadi Bapak akhiri, sekarang Bapak memberikan tugas sebuah materi kepada anak-anak semua yang peserta didik baru sehubungan dengan materi yang Bapak sampaikan. Sekarang untuk tugas yang pertama yang akan Bapak berikan kepada anak semua nanti melalui Google Classroom, silakan untuk di share melalui Google kepanitiaan mengenai masalah kegiatan MPLS pada kesempatan ini melalui khususnya materi mengenai pembinaan mental agama. Yaitu yang pertama soalnya, jelaskan kepanjangan dari COVID-19. Itu yang pertama soalnya, jelaskan kepanjangan dari COVID-19. Kemudian soal yang kedua, sebutkan macam-macam syarat dan ketentuan sholat dalam sehari semalam, yang dalam hal ini sholat 5 waktu atau sholat wajib. Bapak ulang sekali lagi, sebutkan syarat dan ketentuan
dalam sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Minimal 3 yang disebutkan. Jadi syarat dan ketentuan sholat wajib dalam sehari semalam, Bapak minta minimal 3 yang disebutkan syarat dan ketentuan daripada pelaksanaan sholat 5 waktu. Itu saja yang Bapak tugaskan, cukup. Mudah-mudahan bisa kalian selesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.